Oke, sekarang biar lebih jelas kita contoh soal ya. Di sini kan tentukan asimptot datar dan asimptot tegak dari fungsi rasional berikut. Nah, kita tahu bahwa ini kan bentuknya adalah Px per Qx gitu ya. Nah, kita belum merubah bentuk ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana bentuk yang seperti apa? Bentuk yang seperti ini. Fx sama dengan K per X min A ditambah B. Ini plus minus sih sebenarnya, boleh tambah boleh kurang ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Sekarang gimana kita merubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini? Oke, kita lihat di sini ya. Fx itu kan sama dengan 3x min 1 per x min 1. Nah, goal kita adalah kita membuat yang atas menjadi mirip yang di bawah, gitu ya. Lupa ini udah mirip? Belum. Artinya bahwa goal kita adalah harus ada yang dicoret, harus ada yang dihilangkan gitu ya. Caranya gimana? Tinggal kita rubah yang di atas menjadi yang seperti yang di bawah. Caranya gini. Nah, karena di sini koefisiennya 3, 3-nya keluarkan aja. Pokoknya koefisien 5, 5-nya keluarkan aja. Buka kurung langsung tulis di bawahnya. X min 1. Pak, ini kan kebetulan di sini X min 1, di sini X min 1. Seandainya di sini X tambah 2 gitu, Pak, ya langsung tulis X tambah 2 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman harus menyesuaikan ya. Nilai yang di sini supaya sama dengan di sini, maka harus ditambah atau dikurang berapa gitu ya. Contoh, ini dikali ini hasilnya berapa? 3x. Ini dikali ini hasilnya negatif 3. Nah, 3x dikurangi 3 kan beda dengan 3x dikurangi 1. Supaya nilainya sama dengan 3x dikurangi 1, maka hasilnya harus ditambah 2. Karena kan ini kan kalau di bentuk sederhana adalah 3x dikurangi 1. Akhirnya mirip, maka di sini harus ditambah 2. Di sini tetap x min 1. Nah, gini. Sehingga bentuknya menjadi gini. 3x min 1 per x min 1 ya ditambah 2 per x min 1. Nah, ini bisa kita kanselasi atau bisa kita coret bahasa gampang ya. Nah, sehingga misalkan apa? 3 ditambah 2 per x min 1. Sehingga bentuk yang paling sederhana adalah seperti ini. Kalau kita disuruh mencari asimptot datar, lihat, asimptot datar adalah suatu kondisi di mana nilai y itu nggak mungkin pernah bisa dicari atau nggak mungkin pernah bisa didapatkan. Pada saat di sini fungsi ini nilai y nggak mungkin dapat adalah berapa? Lihat, kalau mau mendapatkan 3 di sini harus 0, gitu ya. Mungkin nggak di sini 0? Tidak, gitu ya. Jadi secara tidak langsung nilai y adalah bisa kita dapatkan di sini, gitu ya. 3. Jadi asimptot datarnya adalah 3. Nah, sekarang kalau asimptot tegaknya berapa? Ya kan, asimptot tegaknya berapa gitu kan? Asimptot tegak, ingat, asimptot tegak adalah suatu nilai, kita mencari suatu nilai x yang mana membuat penyebutnya itu 0 ya. Di sini penyebutnya kan tidak boleh 0 nih. Supaya penyebutnya 0, nilai x-nya berapa di sini? 1, ya enggak sih? X min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Oh, berarti asimptot tegaknya 1. Gitu ya. Jadi, arti dari ini bentuk sederhana ini adalah A di sini adalah menentukan asimptot tegak. B di sini ya adalah menentukan asimptot datar ya, sesuaikan dengan tanda operasinya ya. Kalau di sini negatif berarti asimptot datarnya negatif B gitu ya. Bisa ya gitu ya. Contoh lagi, Pak. Oke, kita kasih contoh lagi. Misalkan tadi ya, contohnya adalah fx sama dengan 3x min 1 tapi bawahnya x tambah 2. Nah, ini kan beda ya. Nah, kita ubah dalam bentuk sederhana. Lihat, goal kita adalah melihat yang bawah. Fokusnya di bawah. Koefisiennya di depan 3. 3 keluarkan aja. Tulis bentuk yang di bawah, x ditambah 2. Sekarang kita lihat supaya bentuk yang atas tuh maknanya sama dengan yang di sini. 3x ditambah 6 ya, 3x tambah 6 kan di sini kan. Nah, 3x tambah 6 beda dong 3x min 1. Supaya di sini nilainya menjadi 3x min 1, maka di sini harus dikurangi berapa? Dikurangi 7. Kenapa? Karena 6 dikurangi 7 negatif 1. Oh, berarti sini harus dikurangi 7 dibagi x tambah 2. Nah, gini ya. Kalau udah kayak gini enak nih, berarti tinggal kita pindahin aja nih penyebutnya masing-masing ya. Jadi gini, dikurangi 7 per x tambah 2. Nah, ini bisa kita kanselasi. Nah, gini ya. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 dikurangi 7 per x tambah 2. Lihat, nilai yang nggak mungkin bisa dicari adalah di sini mendapatkan nilai berapa? Ada nilai 3. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai 3 di sini harus 0. Kapan di sini 0? Nggak mungkin. Gitu ya. Nah, berarti asimptot datarnya adalah 3. Nah, asimptot tegaknya mana? Yang di sini nih. Gitu ya.
tapi negatif. Nah, artinya bahwa kita mencari nilai X yang menghasilkan penyebutnya 0. Supaya di sini penyebutnya 0, nilai X-nya berapa? Iya, negatif 2. Kenapa? Kalau negatif 2 di sini hasilnya di sini negatif 2 tambah 2 kan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan negatif 2. Nah, ini X sama negatif 2 adalah asimptot tegaknya gitu. Bisa ya. Jadi menentukan asimptot tegak dan asimptot datar itu caranya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal bawahnya lagi nih. Diberikan permasalahan seperti ini. Tentukan asimptot datar dan asimptot tegak. Lihat, ini bentuk belum sederhana, kita ubah dulu bentuk yang paling sederhana. Fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x ditambah 3 ya. Lihat, goal kita fokusnya ke sini. Di sini ada koefisien 2, 2-nya dikeluarkan aja. 2 langsung tulis penyebutnya. X tambah 3. Sekarang kita lihat supaya yang atas di sini senilai di sini. 2x ya kan? Di sini 2x, ini kali ini. Ini dikali ini 6 tambah 6. Di sini 2x tambah 6, di sini 2x tambah 1. Supaya nilai di sini sama dengan di sini, maka di sini dikurangi berapa? 5. Nah, kok berarti ini dikurangi 5. Bawahnya tetap X tambah 3 gitu ya. Nah, jadinya gini, kalau kita sendiri-sendirikan penyebutnya, X tambah 3 dibagi X tambah 3 dikurangi 5 per X tambah 3. Ini kita kalkulasikan. Nah, di sini menghasilkan 2 dikurangi 5 per X tambah 3. Gampangnya adalah kita mencari asimptot tegaknya dulu, baru kita mencari asimptot datarnya. Asimptot tegaknya berapa di sini? Mencari berapa sih nilai X yang membuat penyebutnya 0? Berarti ketika berapa di sini penyebutnya 0? Iya, ketika X-nya sama dengan negatif 3. Karena ketika negatif 3 di sini penyebutnya 0. Nah, mencari asimptot datar berarti kan kita mencari suatu nilai Y atau Fx yang nih nggak mungkin bisa didapatin nih. Ya, bisa kan? Jadi kita melihat bahwa ini satu kondisi yang mana nggak mungkin 0. Mungkin nggak nih 0? Nggak mungkin. Berarti asimptot datarnya adalah ini. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan bentuk seperti ini, bentuk yang tidak pecahan itu adalah bentuk asimptot datar, gitu ya. Cara tidak langsung seperti itu mencarinya. Dan bentuk yang pecahannya ini untuk penyebutnya adalah kita mencari bahwa penyebut itu berapa sih nilai X-nya supaya dia tuh 0, itu adalah asimptot tegak, gitu ya. Sehingga kalau kita menjawab persamaan nomor 3 ini gampang guys. Langsung lihat nih, asimptot datarnya berapa? Min 2. Misalnya, loh kok minyak ikut satu paket? Berarti asimptot datarnya min 2. Nggak usah dicari lagi karena udah bentuk sederhana. Asimptot tegaknya lihat, berapa sih penyebut ini mendapatkan 0 gitu. Oh, ketika X-nya sama dengan 3. Atau dapatnya dari mana? X min 3 sama dengan 0. Sehingga min 3 yang udah kesana dapatnya ini. Berarti asimptot tegaknya ini. Gitu. Bisa ya nentukan asimptot tegak dan asimptot